Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengerjakan UTS mata kuliah pengembangan ekonomi umat, di mana pengembangan ekonomi umat ini menjelaskan bahwasannya upaya sistematis yang terencana dan berkelanjutan gitu untuk apa gitu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama umat muslim melalui konsep prinsip Islam, contohnya yaitu keadilan, pemerataan, serta tolong menolong satu sama lain gitu, teman-teman. Nah, tujuan kalau membahas tujuan dari pengembangan ekonomi umat ini, yaitu yang pertama ini meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh gitu, teman-teman. Yang mana dalam pengembangan ekonomi umat ini yaitu bagaimana umat Islam bisa sejahtera gitu, tidak ada ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin. Terus yang kedua yaitu menegakkan ekonomi Islam yang berorientasi kepada keberkahan, keadilan gitu, teman-teman, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Terus apa sih urgensi dari pengembangan ekonomi umat ini? Yang pertama menghilangkan kesenjangan. Terus yang kedua menghilangkan ketergantungan antara satu sama lain. Terus yang ketiga ada kebutuhan pemberdayaan ekonomi umat. Terus yang selanjutnya ada yaitu menopang cita-cita masyarakat madani. Yang mana masyarakat madani ini yaitu masyarakat yang berkeadilan sosial, beretika, serta bisa berdaya saing antara umat Islam dengan yang lain. Terus juga ada landasan dari filosofi pengembangan ekonomi umat ini. Yang pertama, landasan utamanya yaitu tauhid, yaitu ketuhanan, di mana ini menjelaskan bahwasannya seluruh kekayaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebagai pengelola atau titipan kekayaan tersebut. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus bisa memberikan pengertian kepada kaum yang lemah gitu. Seperti itu, teman-teman. Terus ada juga keadilan, yang mana keadilan ini mesti kita tegakkan supaya di dalam ranah Islam itu tidak ada ketimpangan sosial satu sama lain. Si kaya bisa hidup sejahtera, si miskin juga bisa hidup sejahtera. Itu landasan filosofis dari pengembangan ekonomi umat. Terus ada juga teori-teori yang menjelaskan tentang pemberdayaan dalam pengembangan ekonomi umat ini. Yang pertama ada teori modal sosial, yaitu kekuatan ekonomi umat terletak pada jaringan sosial, yaitu kalau dalam Islam itu bisa disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Itu. Terus yang kedua ada teori pemberdayaan Islam, yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa pada prinsip tazkiyah gitu, yaitu penyucian diri atau memberikan kualitas amal yang terbaik gitu terhadap satu sama lain. Seperti itu teman-teman. Terus ada juga peran lembaga
keuangan syariah dalam lembaga filantropi dalam pengembangan ekonomi umat ini. Perannya itu yaitu yang pertama membiayai sektor produktif atau membiayai umat Islam, di mana pengembangan ekonomi umat ini yaitu memberikan atau melakukan bottom up gitu, dari bawah ke atas. Gerakannya itu dari mulai UMKM yang terkecil hingga bisa mandiri gitu. Seperti itu teman-teman. Terus yang kedua yaitu mengembangkan produk keuangan berbasis bagi hasil gitu. Contohnya itu biasa dilakukan di pedesaan gitu. Ada contohnya nih, ada yang punya tanah, tapi yang punya tanah itu tidak ingin belum bisa mengelola tanahnya, maka ada orang kedua yaitu memberikan orang lain untuk bekerja atau menggarap tanah tersebut, dan hasil dari tanah tersebut biasanya dibagi hasilkan gitu sama lain seperti itu. Terus ada lembaga filantropi dalam pengembangan ekonomi umat ini teman-teman. Yang pertama ada Baznas, terus yang kedua ada Laz, terus yang ketiga ada Dompet Duafa kalau gak salah. Yang keempat ada Rumah Zakat tuh, yang mana di dalamnya mereka mengelola dana sosial dalam Islam. Itu. Terus selanjutnya yang saya pahami ada peran komunitas gitu di dalam pengembangan ekonomi umat ini, yaitu ada koperasi syariah kalau gak salah yang pernah saya baca gitu. Terus ada UMKM berbasis masjid. Terus juga ada gerakan ekonomi pesantren, yang mana gerakan ini dilakukan di daerah pesantren itu, mengelola hasil tanahnya dan dijual kembali di daerah tersebut. Terus juga ada peran digitalisasi gitu, yang mana digitalisasi ini yaitu penggunaan fintech syariah atau e-wallet halal gitu. Tidak ada riba ketika kita mengirim atau meminjam uang gitu dan lain-lainnya. Nah, mungkin saya akan menyimpulkan hasil yang saya pahami setelah belajar mata kuliah pengembangan ekonomi umat ini, yaitu yang pertama pengembangan ekonomi umat ini adalah strategi komprehensif itu untuk membangun kemandirian dan keadilan ekonomi berbasis nilai Islam. Seperti itu. Ini tidak hanya bermodalkan keadilan saja, tapi dibarengi dengan nilai-nilai Islam. Teman-teman, pada dasarnya pengembangan ekonomi umat ini lahir atas kesadaran dari umat Islam itu sendiri gitu, untuk membangun peradaban baru, peradaban yang madani, di mana ini membuat kesejahteraan pada umat Islam itu sendiri, menghilangkan ketimpangan serta menjauhkan dari ketimpangan gitu. Seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin apabila ada salah kata
yang saya ucapkan mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan hanya milik saya sendiri. Semoga Allah memberikan jalan yang benar manakala saya menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.